Perkenalkan, saya Fandri Setiawan dengan NIM 2020031001. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Debt to Equity Ratio atau DER, Earning Per Share atau EPS, dan Net Profit Margin atau NPM terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang, perekonomian global menghadapi ancaman resesi global. Keamanan global menjadi perhatian besar bagi banyak negara termasuk Indonesia. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi resesi adalah melalui investasi. Saham menjadi investasi yang banyak dipilih di kalangan investor karena dapat menawarkan potensi keuntungan yang menarik. Sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia masih menjadi salah satu opsi utama bagi para investor karena masih menawarkan potensi kenaikan. Maka dari itu, hal inilah yang melatar belakangi untuk membuat penelitian tentang harga saham perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia atau BEI, yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Berbagai studi yang sudah dilakukan menginformasikan faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap harga saham yang ada dalam perusahaan, sehingga akan difokuskan pada 3 faktor utama yang diduga mempengaruhi harga saham, yaitu pertama ada debt to equity ratio, atau DER yang mengukur tingkat utang perusahaan terhadap ekuitas perusahaan. Kedua, ada earning per share atau EPS yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba per lembar saham. Dan terakhir ada net profit margin atau NPM yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, apakah DER berpengaruh terhadap harga saham perusahaan perbankan di BI tahun 2019 sampai 2023? Kedua, apakah EPS berpengaruh terhadap harga saham perusahaan perbankan di BI tahun 2019 sampai 2023? Yang ketiga, apakah NPM berpengaruh terhadap harga saham perusahaan perbankan di BI tahun 2019 sampai 2023? Keempat, apakah DER, EPS, dan NPM secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham perusahaan perbankan di BI tahun 2019 sampai 2023? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk pertama menguji dan menganalisis pengaruh DER terhadap harga saham perusahaan perbankan di BI tahun 2019 sampai 2023. Kedua, menguji dan menganalisis pengaruh EPS terhadap harga saham perusahaan perbankan di BI tahun 2019 sampai 2023. Ketiga, menguji dan menganalisis pengaruh NPM terhadap harga saham perusahaan perbankan di BI tahun 2019 sampai 2023. Keempat, menguji dan menganalisis pengaruh DER, EPS, dan NPM secara simultan terhadap harga saham perusahaan perbankan di BI tahun 2019 sampai 2023. Manfaat penelitian. Pertama, secara teoritis, yaitu pengetahuan dan wawasan dapat ditingkatkan khususnya mengenai dampak DER, EPS, dan NPM terhadap harga saham perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Kedua, secara praktis, yaitu ada menginformasikan kondisi perekonomian relevan serta membantu investor untuk membuat keputusan investasi sehingga mempengaruhi DER, EPS, dan NPM terhadap harga saham perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Harapannya penelitian ini dapat menyumbang kontribusi baru dalam pengembangan pengetahuan akademis. Landasan teori. Teori sinyal ialah konsep yang menyampaikan bagaimana perusahaan mampu menginterpretasikan informasi untuk pihak eksternal agar meminimalkan informasi yang asimetris. Asimetris informasi merujuk pada kondisi di mana manajemen perusahaan memiliki lebih banyak informasi tentang operasional dan prospek masa depan perusahaan dibanding dengan pihak eksternal seperti investor kreditor dan pengguna informasi lainnya. DER, EPS, dan NPM adalah sinyal-sinyal yang dapat diinterpretasikan oleh investor untuk mengambil keputusan investasi. DER atau variabel S1 pada penelitian ini ialah perbandingan total utang dan total ekuitasnya. Semakin rendah DER, maka semakin kuat posisi keuangan perusahaan. Artinya, jumlah utang lebih sedikit dibandingkan jumlah ekuitas. Sesuai teori sinyal, jika suatu perusahaan mampu menggunakan utang untuk mencukupi biaya operasional, hal ini memberikan sinyal positif bahwa investor akan menanamkan modal pada perusahaan tersebut sehingga menyebabkan harga saham akan naik. EPS atau variabel S2 pada penelitian ini adalah perhitungan yang mendeskripsikan kinerja perusahaan menghasilkan laba bersih atas jumlah saham yang beredar. Sesuai teori sinyal, nilai EPS yang tinggi dapat dijadikan sinyal positif dari manajemen perusahaan kepada investor untuk memberikan gambaran tentang laba yang diperoleh perusahaan dan menghasilkan keuntungan bersih dari setiap lembar saham. Dengan begitu, penilaian investor terhadap perusahaan akan tinggi, hal ini menyebabkan harga saham akan meningkat. NPM atau variabel X3 pada penelitian ini adalah perhitungan yang menilai seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba bersih atau keuntungan dari total penjualannya. Peningkatan nilai NPM berarti membaiknya prospek perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Peningkatan NPM berarti peningkatan minat investasi pada saham suatu perusahaan. Hal ini sesuai teori sinyal yang bila NPM naik dapat dianggap sinyal baik yang tercermin pada peningkatan harga saham. Saham atau variabel Y pada penelitian ini adalah bukti atas sebagai kepemilikan suatu perusahaan. Harga saham merupakan harga yang telah ditetapkan suatu perusahaan bagi para investor yang ingin membeli saham suatu perusahaan. Harga saham digunakan pada penelitian ini dilihat dari harga penutupan atau closing price pada akhir periode laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BI tahun 2019 sampai 2023. Kerangka pemikiran. Pada gambar kerangka pemikiran dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut. A1. Terdapat pengaruh DER secara parsial terhadap harga saham perusahaan sektor perbankan tahun 2019 sampai 2023. A2. Yaitu terdapat pengaruh EPS secara parsial terhadap harga saham perusahaan sektor perbankan tahun 2019 sampai 2023. A3 yaitu NPM secara parsial memiliki pengaruh terhadap harga saham perusahaan perbankan tahun 2019 sampai 2023. 4 itu terdapat pengaruh DER, EPS, dan NPM secara simultan terhadap harga saham perusahaan perbankan tahun 2019 sampai 2023. Populasi dan sampel. Populasi penelitiannya adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BI sejumlah 47 perusahaan. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria tertentu sehingga diperoleh 12 perusahaan perbankan sebagai sampel penelitian selama periode 2019 sampai 2023. Operasional variabel. Pada variabel debt to equity ratio atau X1 menggunakan rumus rasio yaitu total utang dibagi total ekuitas. Pada variabel earning per share atau X2 menggunakan rumus rasio yaitu laba bersih setelah pajak dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Pada variabel net profit margin atau X3 menggunakan rumus rasio yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total penjualan. Pada variabel harga saham atau Y yaitu harga penutupan atau closing price. Teknik analisis. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Karena data penelitian berbentuk numerik dan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji komputasi yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Metode dokumentasi dalam penelitian ini ialah pengumpulan laporan keuangan dari website Bursa Efek Indonesia yang diakses di www.idx.co.id. Proses analisis menggunakan program econometric views atau EViews versi 12. Metode pada analisis yaitu pertama ada statistik deskriptif, kedua ada pemilihan model panel, itu ada common effect model, fixed effect model, dan random effect model yang dipilih berdasarkan tiga uji yaitu dari uji Chow, uji Hausman, dan uji LM atau uji Likelihood Multiplier. Ketiga ada uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Keempat ada analisis regresi data panel. Kelima ada uji hipotesis terdiri dari uji T, uji F, dan koefisien determinasi atau F squared. Hasil penelitian dari uji statistik deskriptif didapat hasil sebagai berikut. Variabel harga saham
Nilai minimumnya 264 dan nilai maksimumnya 9.400. Nilai min 2.960,267 dan nilai median 2.646. Standar deviasi harga saham bernilai 2.193,48. Variabel debt to equity ratio mempunyai nilai minimum 1,6 serta nilai maksimum 9,606. Minder sebesar 5,2996 dan nilai median 5,4615. Standar deviasi DER ialah 1,61627. Variabel EPS nilai minimumnya 7,62 dan nilai maksimum 589,93. Min EPS sebesar 200,6947 dan nilai median 162,6350. Standar deviasi EPS 145,8538. Variabel net profit margin nilai minimumnya 0,022 serta nilai maksimum 0,494. Nilai min 0,22147 dan nilai median 0,2115. Standar deviasi NPM 0,117831. Dari analisis data yang ada, terlihat harga saham DER, EPS, dan NPM memiliki tingkat penyebaran data yang cukup rendah. Ini diperlihatkan pada nilai standar deviasi yang kurang dari min yang ada pada variabel-variabel tersebut. Pemilihan model. Dari uji coba nilai probability cross section F 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga H1 diterima, yang menunjukkan fixed effect model lebih sesuai. Dari uji Hausman probability cross section random 0,0091 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga H1 diterima, yang memperlihatkan fixed effect model lebih sesuai. Dari uji Lagrange multiplier nilai probability cross section Batch Pagan 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. H1 diterima, memperlihatkan random effect model lebih cocok atau tepat teruji Lagrange multiplier. Kesimpulan hasil model regresi data panel ialah model fixed effect model karena kedua uji yaitu uji Chow dan uji Hausman memperlihatkan model panel fixed effect model dan paling sesuai dalam estimasi data panel. Uji asumsi klasik dari uji normalitas nilai probability sebesar 0,161320 lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05 memenuhi asumsi data berdistribusi normal. Dari uji multicollinearitas terlihat nilai center variance inflation factor atau VIF kurang dari 10 di antara variabel independen sehingga tidak ada multicollinearitas. Dari uji heteroskedastisitas probability dari OBS R squared 0,0572 lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga tidak ada heteroskedastisitas dalam pengujian ini. Uji hipotesis. Yang pertama uji T. Pada variabel DER tidak ada pengaruh terhadap harga saham. Bukti ini terlihat pada nilai probabilitas yang mencapai 0,6657 lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05, memperlihatkan tidak ada pengaruh DER terhadap harga saham. Pada variabel EPS ada pengaruh terhadap harga saham. Bukti ini terlihat pada nilai probabilitas yang mencapai 0,0005 kurang dari tingkat signifikansi 0,05 yang memperlihatkan terdapat pengaruh EPS terhadap harga saham. Pada variabel NPM tidak ada pengaruh terhadap harga saham. Bukti ini terlihat pada nilai probabilitas mencapai 0,5502 lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan tidak ada pengaruh NPM terhadap harga saham. Yang kedua pada uji F. Dari uji F nilai probability F statistik 0,00000 yang berada di bawah 0,05 memperlihatkan ada pengaruh DER, PS, serta NPM secara simultan terhadap harga saham. Uji koefisien determinasi adjusted R-square yang diperoleh adalah 0,933475. Berarti 93% harga saham dijelaskan dari DER, EPS, dan NPM secara simultan, sementara 7% sisanya terdapat pengaruh lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Pembahasan. Menurut hasil yang didapatkan tersebut bahwa berdasarkan dari sinyal, investor harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham secara simultan seperti DER, EPS, dan NPM yang dimiliki perusahaan, karena variabel tersebut dapat mempengaruhi harga saham sehingga dapat mempengaruhi risiko kerugian dari investasi yang dilakukan. Faktor fundamental juga penting dan dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu perusahaan. DER secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap harga saham pada perusahaan perbankan di BI tahun 2019 sampai 2023. Dalam penelitian ini, teori sinyal tidak dapat digunakan pada variabel DER karena investor lebih mementingkan seberapa besar perusahaan mampu memanfaatkan utangnya untuk biaya operasional perusahaan tersebut. Earning per share secara parsial terdapat pengaruh terhadap harga saham pada perusahaan perbankan di BI tahun 2019 sampai 2023. Sesuai teori sinyal, nilai EPS yang dapat dijadikan sinyal positif dan dari manajemen perusahaan pada investor memberi gambaran tentang laba yang diperoleh perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih dari setiap lembar saham. Dengan begitu, penilaian investor pada perusahaan akan tinggi, menyebabkan harga saham meningkat. NPM secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap harga saham pada perusahaan perbankan di BI tahun 2019 sampai 2023. Pada penelitian ini, teori sinyal tidak dapat digunakan pada NPM karena persentase kenaikan tingkat penjualan lebih besar daripada persentase kenaikan laba bersih. Hal tersebut membuat nilai NPM tiap periode cenderung menurun. Kesimpulan, pada analisis regresi data panel, DER, EPS, dan NPM secara simultan mempengaruhi harga saham perusahaan perbankan di BI tahun 2019 sampai 2023. Hasil uji regresi data panel secara parsial diketahui bahwa pertama, DER tidak ada pengaruh pada harga saham perusahaan perbankan di BI tahun 2019 sampai 2023. Kedua, EPS ada pengaruh pada harga saham perusahaan perbankan di BI tahun 2019 sampai 2023. Ketiga, NPM tidak ada pengaruh terhadap harga saham perusahaan perbankan di BI tahun 2019 sampai 2023. Saran. Yang pertama, untuk perusahaan mampu atau bisa mempertimbangkan faktor-faktor pada penelitian ini yaitu DER, EPS, dan NPM dalam memutuskan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan harga saham. Yang kedua, bagi investor yaitu menganalisis DER, EPS, dan NPM yang mampu dihasilkan perusahaan sama memutuskan investasi saham. Yang ketiga, pada penelitian ini terbatas pada data 2019 sampai 2023. Disarankan bagi peneliti lainnya untuk memperluas periode waktu dan menambahkan variabel lainnya ke penelitian mendatang guna mengeksplorasi pengaruhnya terhadap harga saham. Implikasi atas penelitian ini diperlihatkan DER, EPS, dan NPM memiliki tingkat implikasi manajerial terkait harga saham perusahaan perbankan di BI, di mana upaya manajemen meningkatkan DER, EPS, dan NPM bersama-sama terdapat pengaruh terhadap harga saham. Tampak ketiga variabel ini secara keseluruhan berkontribusi 93%, sementara 70% terdapat pengaruh lain yang tidak diteliti pada penelitian. Demikian presentasi skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.